The Sigit bukan sekadar band rock biasa, mereka adalah standar emas garage rock Indonesia yang berhasil menembus batas internasional dengan otentisitas yang mentah. Sejak awal kemunculannya di Bandung, grup ini telah mendefinisikan ulang apa artinya menjadi band independen yang sukses tanpa harus berkompromi dengan selera pasar arus utama. Nama mereka, The Super Insurgent Group of Intemperate Talent, sebenarnya sudah memberikan sinyal kuat tentang ambisi dan energi yang mereka bawa. Jujur saja, di awal tahun 2000-an, saat industri musik kita didominasi oleh pop Melayu dan rock alternatif yang seragam, The Sigit muncul seperti ledakan energi yang tidak terduga. Keunikan pertama yang harus kita bedah adalah vokal dari Rektivianto. Banyak yang membandingkannya dengan Robert Plant dari Led Zeppelin, tapi sebenarnya ada karakter yang jauh lebih liar dan serak yang menjadi ciri khasnya. Vokal Rekti bukan cuma tentang nada, tapi tentang penyampaian emosi yang mendesak, tahu nggak? Lalu kita bicara soal aransemen gitar. Fahri Irawan dan Rekti menciptakan jalinan riff yang sangat dipengaruhi oleh rock era 70-an, namun tetap terasa sangat modern dan segar. Mereka berhasil memadukan distorsi yang kotor dengan melodi yang sangat catchy, sebuah kombinasi yang sulit dicapai oleh banyak band sejenis. Kalau kita melihat ke belakang, album Visible Idea of Perfection yang dirilis tahun 2006 adalah titik balik yang sangat krusial. Lagu seperti Black Amplifier bukan hanya menjadi lagu wajib di setiap festival musik, tapi juga menjadi bukti bahwa band lokal bisa menghasilkan kualitas produksi yang setara dengan band luar negeri. Wait, yang menarik di sini bukan cuma soal musiknya, tapi bagaimana mereka membangun ekosistem. Mereka adalah salah satu pionir yang mempopulerkan kembali budaya rilisan fisik seperti vinil di Indonesia melalui label mereka sendiri, FOB Records. Ini menunjukkan betapa kuatnya etos DIY atau do it yourself yang mereka anut. Pindah ke album Deturn yang dirilis tahun 2013, kita melihat evolusi musik yang luar biasa dari dongeng musik. Di sini The Sigit tidak lagi hanya bermain di ranah garage rock yang lurus. Mereka mulai bereksperimen dengan elemen psychedelic rock, prog rock, bahkan menambahkan instrumen seperti flute dan Hammond organ. Transisi ini sebenarnya cukup berisiko, tapi mereka berhasil melakukannya dengan sangat mulus. Lagu-lagu dalam Deturn memiliki struktur yang jauh lebih kompleks dan lapisan suara yang lebih tebal. Ini membuktikan bahwa mereka bukan band satu dimensi yang hanya mengandalkan energi mentah, tapi juga musisi yang sangat teknis. Keunikan lainnya adalah bagaimana mereka menjaga eksklusivitas dan kualitas penampilan live. Setiap kali The Sigit naik panggung, ada aura intensitas yang sulit dijelaskan. Penonton tidak hanya mendengarkan musik, tapi seperti terserap ke dalam energi yang dipancarkan oleh Adit pada bass dan Donar pada drum yang sangat solid. Jangan lupakan juga dampak internasional mereka. Mereka pernah tampil di SXSW di Amerika Serikat dan melakukan tur di Australia. Ini bukan hal yang mudah bagi band Indonesia pada masa itu. Mereka membuktikan bahwa bahasa musik itu universal, terutama ketika musik itu dimainkan dengan kejujuran total. Sebenarnya apa sih yang membuat mereka tetap relevan sampai sekarang? Menurut saya jawabannya adalah integritas. Mereka tidak pernah mengejar tren. Ketika musik elektronik atau indie pop sedang naik daun, The Sigit tetap setia pada akar rock mereka sambil terus mengeksplorasi batas-batas baru dalam genre tersebut. Visual mereka juga sangat unik. Dari desain sampul album hingga merchandise, semuanya dikerjakan dengan estetika yang sangat kuat dan konsisten. Ini menciptakan identitas visual yang melekat erat dengan musik mereka, sehingga para penggemar mereka yang disebut Insurgent Army merasa menjadi bagian dari sebuah gerakan. Kalau kita teliti lebih dalam soal lirik, Rekti sering menulis tentang kegelisahan, observasi sosial, dan refleksi diri dengan cara yang tidak klise. Lirik-liriknya seringkali puitis namun tetap memiliki ketajaman yang bisa dirasakan oleh pendengarnya. Ini memberikan dimensi intelektual pada musik mereka yang maskulin. Oh wow, saya baru ingat satu hal lagi. Penggunaan instrumen vintage dan teknik rekaman analog juga menjadi kunci suara khas mereka. Mereka sangat peduli dengan tekstur suara. Mereka ingin pendengar merasakan kehangatan dan kekasaran suara yang hanya bisa dihasilkan oleh peralatan musik klasik, bukan sekadar plugin komputer. Jadi, kalau kita simpulkan, keunikan The Sigit terletak pada kombinasi antara kemahiran teknis, visi artistik yang jelas, dan keberanian untuk tetap independen.
Mereka telah menciptakan standar baru bagi musik rock di Asia Tenggara. Sekarang mari kita lihat bagaimana pengaruh mereka akan terus hidup di generasi band rock berikutnya. Sebenarnya menarik untuk melihat bagaimana The Sigit menangani popularitas mereka yang besar namun tetap menjaga jarak dengan industri komersial yang berlebihan. Mereka jarang muncul di televisi nasional untuk acara varietas, lebih memilih panggung festival yang berisik dan berkeringat. Ini adalah pilihan sadar yang memperkuat citra mereka. Mari kita bahas sedikit soal dinamika antar personel. Kekuatan The Sigit juga terletak pada stabilitas formasi mereka. Sejak awal formasi Rekti, Fahri, Adit, dan Acil tidak pernah berubah. Chemistry yang terbangun selama belasan tahun ini menciptakan presisi musik yang sangat tajam, terutama saat mereka melakukan improvisasi di atas panggung. Tahu nggak, banyak pengamat musik bilang kalau album Dead to Run itu adalah mahakarya rock Indonesia modern. Itu karena mereka berani memasukkan elemen yang tidak terduga. Ada bagian-bagian lagu yang terdengar sangat gelap dan atmosferik, lalu tiba-tiba meledak menjadi riff gitar yang sangat agresif. Dinamika seperti inilah yang jarang ditemukan. Dalam hal produksi suara, mereka sangat detail. Mereka bisa menghabiskan waktu berbulan-bulan hanya untuk mencari suara drum yang tepat atau distorsi gitar yang pas untuk satu lagu. Ketelitian ini membuahkan hasil berupa audio yang terasa timeless atau tidak lekang oleh waktu. Lagu mereka 10 tahun lalu masih terdengar relevan hari ini. Satu hal lagi yang membuat mereka unik adalah cara mereka berinteraksi dengan komunitas. Mereka sangat mendukung band-band baru di skena lokal Bandung. Ini menciptakan rasa hormat yang besar dari sesama musisi. Mereka bukan hanya band yang sukses secara komersial, tapi juga dihormati sebagai mentor dan inspirasi. Kalau kita bicara soal gear atau peralatan musik, The Sigit dikenal sangat fanatik dengan instrumen tertentu. Fahri dengan Gibson SG-nya atau Rekti dengan koleksi gitarnya yang unik. Pemilihan alat ini bukan cuma soal gaya, tapi soal bagaimana mereka membentuk karakter suara The Sigit yang sulit ditiru oleh band cover manapun. Sebenarnya keberhasilan mereka di kancah internasional seperti tur Australia bukan cuma soal keberuntungan. Mereka melakukan riset, membangun koneksi secara organik, dan membuktikan bahwa kualitas musik mereka bisa bersaing dengan band rock global seperti Wolfmother atau Jet. Mereka membawa nama Indonesia dengan sangat elegan. Jadi di tengah gempuran musik digital dan tren instan, The Sigit tetap berdiri kokoh sebagai pengingat akan kekuatan rock and roll yang murni. Mereka mengajarkan kita bahwa untuk menjadi unik, kita tidak perlu mengikuti arus, kita hanya perlu menggali lebih dalam ke dalam diri kita sendiri dan memainkannya sekeras mungkin.